Terima kasih Pak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya dalam wawancara tentang pengambilan keputusan. Dalam kesempatan kali ini Pak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sesuai dengan memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Besar kali ini, yaitu bagaimana cara Bapak mengambil suatu keputusan di mana kadang-kadang keputusan itu membuat dilema diri Bapak sebagai seorang pemimpin. Nah, tentunya ada nilai-nilai yang Bapak terapkan sebagai nilai kebajikan yang perlu diterapkan kepada baik itu kepada lingkungan, bawahan Bapak ataupun dalam pengambilan keputusan Bapak sendiri. Baik, Bu Nova, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa jika kita berada di puncak pimpinan, kita diatur oleh berbagai peraturan. Juga kadang peraturan itu harus kita pinggirkan saat kita mengambil sebuah kebijakan, karena peraturan dengan kebijakan itu kalau kita lihat juga sebagai yang bertabrakan, jadi itu harus dilaksanakan. Karena yang menjadi seorang pemimpin itu kadang melaksanakan peraturan itu tidak optimal, tapi harus dengan sebuah kebijakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, berapa tahun nih Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah Pak? Menjabat kepala sekolah berarti saat 2014-2015 itu masih PLT di SD SMP 1 Atap Negeri Ladong, sampai hari ini insya Allah berada di SD Negeri Semin. Luar biasa ya Pak ya. Tentunya banyak pengalaman dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak putuskan ya Pak ya. Nah, boleh Bapak ceritakan apa sih bentuk dari pengambilan keputusan, ataupun adakah kasus-kasus yang mana Bapak selesaikan itu butuh pilihan yang dipertimbangkan nilai-nilai kebajikannya dalam Bapak mengambil keputusan? Mungkin ada kasus-kasus yang Bapak selesaikan, boleh diceritakan? Boleh Bu. Sebenarnya saya sudah lama menjadi kepala sekolah sebelum di SD Negeri Ladong. Itu saya SD SMP 1 Atap Negeri Ladong, saya menjabat kepala sekolah 8 tahun 1 bulan. Berbagai macam pertimbangan dan dilema kita hadapi, karena di situ keadaan masyarakat atau penduduknya berada di pinggir laut, juga berada di pinggir gunung. Dengan sikap yang demikian, dengan keadaan penduduk yang demikian, memang kita banyak dituntut kebijakan-kebijakan. SMP 1 Atap Ladong itu, jadi ada suatu cerita. Memang ini sebuah dilema yang harus kita lewati. Boleh kita sebutkan namanya M. Inisialnya M. Ibunya inisial A. Setengah tahun, 1 semester dia belajar di 1 Atap Ladong. Kemudian ia tidak sekolah lagi. Setelah ada laporan dari wali kelas, Pak, ada siswa kita satu sudah seminggu lebih dia tidak sekolah. Namanya tadi M. Setelah kita buka data dari SD, karena dia punya adik yang yatim juga, kami dengan Dewan Guru bermusyawarah dan mencari solusi kenapa dia tidak sekolah lagi, kenapa dia tidak masuk sekolah. Setelah kami dekati, kami jumpai orang tuanya, bahwasanya dia kepingin sekali sekolah. Dia menangis karena tidak bisa sekolah, tapi dia juga harus bekerja untuk menghidupi ibu dan adiknya. Jadi setelah itu
mendengar cerita orang tuanya, kami menyelidiki dan mencari informasi di mana keberadaan dia. Jadi setelah kita pelajari, kita selidiki, rupanya dia bekerja di sebuah warung nasi di Nesu, Banda Aceh. Jarak Nesu dengan Banda Aceh itu jarak Nesu dengan Ladong itu 27 km. Jauh kalau dia ke sana mungkin tidak pulang. Tetapi kami bersama Dewan Guru mencari solusi, juga sebuah kebijakan. Jika dilihat dari aturan, meninggalkan sekolah tanpa ada pemberitahuan itu ada hitungan hari beliau atau dia harus dikeluarkan. Jika kita lihat dari latar belakang keluarga dan kemauan dia bersekolah sangat tinggi, itu kami mengambil sebuah kebijakan, Bu. Kebijakan ini bukan diambil oleh kepala sekolah, tapi berbagai pertimbangan wali kelas, komite sekolah, juga masyarakat yang pemerhati pendidikan, bagaimana mencari solusi bahwa dia bisa sekolah dan juga bisa bekerja. Karena mengingat ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Alhasil kami dengan komite sekolah, juga guru-guru khususnya wali kelas, mengambil sebuah solusi bahwasanya dia boleh bekerja meninggalkan sekolah, tetapi dia terus mengulang pelajaran. Buku paket diberikan, semua diberikan seperti anak-anak lainnya. Dia bisa belajar di tempat bekerja. Pun dia nanti ada libur dalam saat dia bekerja, misalnya hari Jumat, warung nasi yang dia kerja tidak tutup, dia bisa pulang ke rumah, bisa masuk ke sekolah, dan juga bisa dia mencari pelajaran-pelajaran yang dahulu pada temannya dan dia belajar. Tahun 2017 juga alhamdulillah mampu menjawab soal-soal ujian dan dia dinyatakan lulus. Menarik sekali ya kasus yang Bapak alami ini. Menurut Bapak, kan kasusnya ini Pak, satu posisi siswa ini tetap bekerja, satu posisi lagi siswa ini memang harus bersekolah, ya Pak. Menurut Bapak, dilema apa yang Bapak temui ketika Bapak mengambil keputusan? Itulah, Bu, kalau kita menjadi kepala sekolah, kadang-kadang kita harus sekeras batu. Kadang-kadang kita juga harus lembut selembut-lembutnya. Jika sudah kita berada pada keadaan seperti yang kita bilang tadi, mungkin kita harus selembut-lembut mungkin. Penting anak-anak didik kita bisa bersekolah, bisa menerima ilmu pengetahuan karena dia masih pada tingkat belajar, masih pada tingkat menuntut ilmu. Kita mencari solusi yang sedemikian rupa. Karena mengingat jika kita lepaskan dia tidak sekolah, tidaklah dia, berarti kita sudah membunuh satu generasi. Mudah-mudahan dengan kebijakan yang kita ambil tadi, kalau dilihat dari aturan itu salah, tetapi kalau dilihat daripada kebijakan, itu adalah sesungguhnya yang kita lakukan untuk salah satu seperti yang diamanahkan mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai pertimbangan. Mudah-mudahan, Bu, yang kita lakukan itu tidak bertabrakan dengan aturan-aturan. Karena kebijakan itu yang diambil adalah bagaimana kita berada di lokasi atau di posisi pada saat itu. Mungkin itu. Berarti dilema yang Bapak temui itu dilema apa, Pak? Itu, Bu, kalau dilihat itu sebuah etika. Iya, benar sekali. Sebuah etika. Iya, dilema etika ya, Pak ya. Iya. Nah, dengan kasus yang sedemikian rupa Bapak sudah mengalami, tentunya ada langkah-langkah dalam Bapak menyelesaikannya. Seperti tadi Bapak sudah sebutkan, itu ada diskusi dengan komite sekolah, betul. dengan wali kelas, dengan orang tua siswa. Bagaimana kelanjutannya, Pak?
Kelanjutan yang dimaksud Bu, Maksudnya Bapak sudah komunikasikan nih langkah-langkah Ya, apa yang ya. akan Bapak tentukan dari diskusi itu, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan sehingga anak ini tetap sekolah Ya. dan tetap bekerja. Kemudian langkah-langkah yang diambil itu sebenarnya pada wali kelas, karena wali kelas dia mempunyai absen atau daftar hadir. Ya. Yang pertama kita informasikan kepada wali kelas supaya tidak ada kecemburuan sosial. Kenapa dia naik kelas? Sedangkan dia tidak belajar. Iya, benar. Nah, tetapi dengan berbagai pertimbangan juga arahan yang diberikan kepada siswa supaya nanti siswa lain jangan juga saya begitu juga Bu, saya begitu juga Pak. Nah, itu kita jelaskan sedikit mungkin seberapa yang kita mau, karena ini bukan rekayasa. Ini yang sebenarnya. Jadi anak-anak bisa memahami. Kemudian juga kepada komite sekolah, beliau juga menyampaikan kepada masyarakat yang mungkin mengerti tentang pendidikan, jika ada orang tua atau dan lainnya di luar jam sekolah, kenapa dia tidak sekolah, dia naik kelas dan bisa lulus. Itu yang dijelaskan di luar itu adalah komite sekolah. Mudah-mudahan di satu atap badan itu tidak ada suatu kendala apapun pada saat itu, dan sampai hari ini muridnya sudah seperti sekolah-sekolah lain juga. Baik Pak, menarik sekali kasus yang Bapak jelaskan tadi. Nah, menurut Bapak berarti itu rasa keadilan lawan rasa kasihan ya Pak ya? Iya Bu. Satu posisi kita harus adil kepada siswa untuk Ya. mengecap pendidikan. Iya benar Bu. Satu posisi rasa kasihan karena dia memang harus mendapatkan pendidikan, tapi berbenturan dengan iya ya Pak, karena seperti Bapak bilang tadi timbul rasa cemburu sosial. Berarti Bapak sudah berkomunikasi dengan wali kelas. Bagaimana kelanjutannya Pak? Apakah dia tetap bersekolah atau dia Bapak dispensasikan jadwal sekolahnya Pak? Begini Bu, setelah kita musyawarah dengan komite, juga waktu itu kita bertanya langsung kepada ibunya, sedangkan dia tidak ada di tempat kerja. Kemudian kita juga dengan wali kelas, kita bertanya pada wali kelas bagaimana kondisi belajar dia, apakah dia termasuk anak memang yang tidak mau belajar. Rupanya dia ada salah satu siswa yang ingin belajar tapi terbentur dengan ekonomi. Dia tidak bisa tiap hari hadir ke sekolah karena terbentur dengan ekonomi. Jadi kebijakan itu diambil penuh dengan semua kesepakatan. Apakah Pak ketika Bapak mengambil suatu keputusan itu adakah kendala dalam Bapak menerapkan keputusan itu baik kepada siswanya, kepada gurunya, kepada masyarakat, ataupun dalam Bapak mengambil keputusan sendiri? Apa kendala yang Bapak dapati? Mudah-mudahan Bu tidak ada kendala karena sebelumnya kita telah menjelaskan semua keadaan dia, semua dari pihak sekolah dan juga masyarakat bisa memahami keadaan itu dan setuju demikian, tetapi dengan tidak mengabaikan sibuk dia bekerja, tidak belajar, tetapi ada ruang-ruang untuk belajar setelah dan sebelum dia bekerja, dia terus diberikan buku paket untuk belajar sendiri. Ya, berarti ada faktor penunjang untuk dia tetap menyelesaikan sekolah dan dia tetap bekerja ya Pak ya. Berarti ada dispensasi ya dan kerjasama dengan orang tua, pihak sekolah dan komite sekolah yang Bapak lakukan. Luar biasa Pak ya. Tentunya dilema ketika Bapak menentukan keputusan itu tentunya banyak yang harus Bapak pertimbangkan ya. Saya juga salut Pak dalam Bapak mengambil keputusan ketika kedua-duanya memang harus dipertimbangkan dan kedua-duanya juga harus dinomorsatukan ya Pak ya. Mungkin Pak untuk kedepannya bisa menjadi pengalaman bagi saya. Adakah pengalaman Bapak yang bisa Bapak ambil dalam keputusan kasus ini Pak? Hal-hal yang demikian itu bukan dianggap sepele, itu juga tidak bisa dianggap remeh. Itu boleh juga itu dianggap sebagai pembelajaran bagi kita bagaimana cara menghadapi jika ada tabrakan
jika ada permasalahan itu harus dituntaskan. Ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, Bu. Benar-benar. Berarti dari kasus yang Bapak pecahkan ini, Bapak ambil ini mungkin bisa menjadi pelajaran ke depannya bagi saya, Pak. Baik saya mengambil keputusan untuk diri saya ataupun untuk anak didik saya di kelas. Terima kasih Bapak sudah berbagi ilmunya dan wejangan-wejangannya untuk saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan semoga Allah juga melimpahkan rahmat kepada Bapak. Semoga kedepannya kita menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan yang bijaksana, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asmawati. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Oh, alhamdulillah. Luar biasa ya Bu ya. Semangat Bu ya. Iya. Jadi Bu, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu Ibu untuk kehadiran saya hari ini. Yang mana dengan tujuan saya ke sini hari ini, saya ingin mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai ibu seorang pemimpin. Dan ini juga salah satu tugas saya di calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Besar, di mana tugas ini tertera di LMS guru penggerak untuk tugas demonstrasi kontekstual. Nah, bersedia Bu ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira nih sudah berapa tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Menjabat kepala sekolah di sini dari tahun 2022 bulan Januari, berarti lebih kurang 2022, 23, 24 ya, 2 tahun 10 bulan. Iya, berarti yang di sini ya Bu ya, 2 tahun 10 bulan Bu ya. Tentunya Bu ada beberapa kasus yang Ibu ambil keputusannya itu yang memang Ibu mempertimbangkan nilai-nilai apa sih yang terkandung di dalam sebuah keputusan yang Ibu ambilnya. Kira-kira Bu, ada nggak kasus yang Ibu memang ketika Ibu mengambil keputusan itu Ibu mengalami dilema? Nah, boleh Ibu ceritakan Bu? Oh iya, ada Bu Epa. Kebetulan di sini banyak kasus Bu ya. Banyak kasus, ada kasus di 5 etika, ada petugas kebersihan Bu. Itu yang saya angkat hari ini ya, petugas kebersihan. Kenapa? Dulu petugas kebersihannya memang rutin ke sekolah. Setiap pagi beliau menyapu, apa kegiatan beliau selalu ada di sekolah. Tetapi selama suaminya meninggal, mungkin kami juga dari pihak sekolah merasa kewalahan juga ya, karena sudah banyak kendalanya. Mungkin beliau datangnya di sore hari melakukan kegiatannya, misalnya menyapu, bersih-bersih di sekolah. Kemudian di pagi harinya kan anak-anak sudah kotor lagi, apa di bawah angin keadaan sekarang ya kan. Jadi kami sekarang gimana ya Bu mengeluh sama saya kepala sekolah, jadi gimana ke depannya nih Bu. Kalau jadi Bu selama ini masih bertugas tapi tidak teratur lagi Bu? Iya, tidak teratur lagi ya, masih bertugas. Iya, masih bertugas dan sampai saat ini sampai Bu ya? Saat ini ya. Kemudian kontrak kerjanya masih Bu? Masih kontrak kerja. Masih. Iya. Kira-kira nih ke depannya langkah apa yang akan Ibu ambil dengan kejadian bahwa beliau itu sudah tidak lagi tepat waktu datang ke sekolah melakukan pekerjaannya sehari-hari sesuai dengan kontrak kerja. Terus dengan demikian itu bagaimana Ibu mempertimbangkannya? Berarti langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil mempertimbangkan keadaan beliau itu? Oh, begini Bu ya. Saya sudah musyawarah juga dengan komite, dengan dewan guru. Jadi salah satu cara yang kami ambil di sini solusinya, pertama saya menghubungi beliau. Diusahakan dalam seminggu, kalau memang tidak bisa rutin setiap hari ke sekolah, usahakan dalam 1 minggu 2 hari itu harus ada di sekolah. Iya, Walaupun sekitar 2 jam, pokoknya harus ada 2 hari di sekolah. Kemudian nanti beliau membantu di sini apa yang bisa dibantu, misalnya guru apa keperluan guru ya kan. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatan dengan petugas sekolah Ibu ya. Berarti Ibu tahu
apa penyebab beliau melakukan seperti itu? Mungkin ini pengaruhnya karena ekonominya. Yang pertama ekonomi, mungkin anggaran kita yang kita untuk beliau tidak mencukupi lagi karena kebetulan beliau suaminya sudah meninggal, jadi tanggungan keluarga semua dibebankan pada beliau. Jadi beliau ini mengambil sikap mencari pekerjaan di luar selain pekerjaan di sekolah. Berarti ada pekerjaan sampingan, Ada pekerjaan selain kontrak kerja Iya. dengan ibu Iya, ya, iya. sebagai petugas kebersihan. Iya, Ya. Menarik sekali ya Bu ya, kalau untuk kita jabarkan ke depan lagi. Kira-kira Bu nih, berarti Ibu sudah diskusikan, sudah. Sudah juga melakukan pendekatan dengan ibu tersebut. Kira-kira nih apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil diskusi Ibu nih? Apakah ada perubahan Bu? Perubahan, ada perubahan. Beliau sekarang sudah rutin ya, dalam seminggu 1 hari tetap bersekolah. Ya. Tetapi beliaunya cepat datang, jam 6 pagi ataupun setengah 7 beliau sudah berada di sekolah. Jam 8 beliau sudah keluar ke tempat kerja yang satu lagi. Sebagai menjaga anak orang. Oh iya. Berarti ada 2 dilema ya Bu Iya. ya yang Ibu alami. Berarti Ibu petugas kebersihan ini sebagai individu, Iya. sedangkan Ibu sebagai kepala sekolah itu menjadi kelompok di mana Iya. Ibu memimpin guru-guru itu Iya. ya. Iya, berarti dilema etika yang Ibu temukan ini dalam kasus ini dilema etika individu Masyarakat. dan masyarakat. Ya, luar biasa. Nah Bu, kira-kira nih hambatan apa yang Ibu temui ketika Ibu mengambil keputusan seperti kasus yang Ibu jelaskan tadi? Hambatan di sini Bu Melpa, mungkin begini ya, banyak pertimbangan dari saya selaku kepala sekolah di sini karena kebetulan anak beliau ini sekolah di sekolah kami. Sekarang iya. di kelas 6. Itu pertimbangan kami karena dia pun anak yatim. Kalau memang kami keluarkan nanti mamanya dari sekolah, dari kontrak kerja, mungkin menjadi suatu hambatan juga, anaknya mungkin bisa saja putus sekolah, itu yang kami takutkan. Itu pertimbangan dari kami, udah musyawarah dengan Dewan Guru dan komite sekolah. Iya, luar biasa berarti ya Bu, karena memang harus mempertimbangkan sisi anak yang Iya. bersekolah di sekolah Ibu, satu lagi Sisi dari pihak sekolah, dari Dewan Guru. iya Bu ya, satu sisi lagi Ibu harus menemukan solusi dari keluhan-keluhan guru Ibu ya. Keluhan guru. Keluhan-keluhan guru Ibu. Nah, sejauh ini berarti setelah tindakan yang Ibu lakukan komunikasi, apakah ada perubahan Bu? Perubahan yang Ibu tujukan kepada beliau, apakah beliau sudah berubah dengan pendekatan yang Ibu lakukan? Sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan ya Bu ya. Sudah ada Itu terlihat dari lingkungan sekolah. Kalau pagi biasanya saya datang kan pasti ada sampah. Kalau sekarang nggak ada lagi sampahnya. Bagus Bu ya. Sangat menarik ya Bu Asma, karena ini juga menjadi dilema saya di dalam memutuskan juga bagaimana sih cara mengambil keputusan ke depan. Ada nggak Bu nih setelah Ibu menemukan paradigma yang tadi Ibu bilang dari individu menjadi kelompok, kira-kira ada nggak Bu yang terbesit di hati Ibu, Ibu merasa mengambil suatu keputusan itu ketika benar atau salah? Kalau menurut saya ya, setiap keputusan yang saya ambil, saya tidak mengambil keputusan secara sendiri. Tetap saya rapat dengan Dewan Guru, ini masalahnya begini. Kalau memang beliau ini kita putuskan kontrak kerja dengan sekolah, jadi gimana kita sekarang ke depan? Keputusan bersama Dewan Guru bersama, di dalam keputusan itu harus kita tanggung jawab bersama juga, dan nanti dilimpahkan semua kepada kepala sekolah. Keputusan yang diambil bersama kita pertanggungjawabkan juga secara bersama. Bagus Bu ya. Berarti memang ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan dan kita dengarkan pendapatnya Bu ya. Masukan dari Dewan Guru, ada juga dari komite sekolah gitu. Berarti saat kita mengambil keputusan itu banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan ya. Karena efeknya juga akan kita rasakan ke depannya Bu ya.
Yang menarik apa Bu dari kasus yang Ibu dapatkan tadi itu? Maksudnya bisa menjadi pembelajaran untuk Ibu, untuk kita semua. Yang menarik di sini apa ya? Jadi kita sebagai kepala sekolah adalah dalam mengambil kebijakan. Nah, semua yang kita ambil kebijakan itu kita harus lihat ke depan, efeknya ke depan. Nah, kemudian kalau memang ada masalah itu di sekolah harus kita lihat dulu mana yang memang lebih penting ya, urgent. Nah, kalau memang udah mendadak, udah urgent sekali, terus segera kita ambil keputusan. Cuma kalau kita duduk dulu dengan guru, bermusyawarah dengan guru, itu hasilnya akan lebih maksimal lagi Bu ya. Maksimal. Iya, bagus sekali Bu jawaban dari Ibu. Semoga menginspirasi juga saya ke depan. Adakah Bu faktor-faktor yang mendukung Ibu saat Ibu mengambil keputusan itu? Siapa saja yang berperan di dalamnya untuk mendukung pengambilan keputusan Ibu? Pengambilan keputusannya mungkin pendukung yang paling utama kita keluarga, itu keluarga ya. Kemudian ada teman guru, tim di sekolah, dan juga kita libatkan komite sekolah. Komite sekolah juga iya. ikut Ibu ya? Ikut Ikut kita juga ya libatkan Bu? komite sekolah, komunikasi dengan komite sekolah. Berarti dari kasus yang Ibu dapatkan hari ini banyak sekali pelajaran yang kita dapat, tidak langsung memutuskan dengan dor Bu ya? Iya, tidak. Perlu pertimbangan, tentunya ada hambatan seperti Ada yang hambatan. Ibu jelaskan tadi. Iya. Tentunya tanggung jawab Bu ya. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab itu sangat berpengaruh kepada hasil keputusan kita Bu ya. Bagaimana komitmen yang kita bangun bersama guru, bersama wali murid, tentunya untuk sekolah kita juga. Baik Bu Asmawati, apa sih pengalaman Ibu yang paling menarik nih selama ini menjadi kepala sekolah? Pengalaman ya. Pengalaman paling menarik saya selama menjabat di sini ya, selama 2 tahun lebih 10 bulan. Mungkin kerja sama saya dengan guru itu alhamdulillah ya. Kekompakan, nah itu masih kuat. Masih terjaga Bu ya. Itu mungkin yang sebelumnya seperti silaturahmi, sekarang udah saya perketat lagi. Misalnya ada kunjungan tidak boleh salaman di sekolah. Harus kita kunjung ke rumah. Gitu. Itu juga satu keputusan yang Ibu ambil yang begitu tepat ya Bu ya, mengingat zaman sekarang itu silaturahmi memang sudah mau dileburkan, tapi dengan adanya peraturan dari Ibu makin mengikat silaturahmi antar guru dan juga organisasi yang ada di kita Bu ya. Baik Bu Asmawati, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga pengalaman yang Ibu bagikan kepada saya hari ini menginspirasi saya untuk kedepannya, baik itu dalam pendidikan saya di sekolah, baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk anak-anak didik saya di sekolah saya. Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Insya Allah lain kali kita berjumpa lagi. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya untuk saya hari ini. Semoga Allah berikan kelancaran untuk usaha-usaha Ibu. Amin. Ya, saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.